Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Trisna bisa ketemu lagi Amin, amin. dengan kami dari Uber TV. Siap. Mungkin di pagi hari yang cerah ini udah sejuk di kediaman Walagri Center. Memang alhamdulillah sangat mendukung untuk ngobrol, Pak. Mungkin ada beberapa yang ingin saya obrolkan terkait dengan Sekolah Benjang Indonesia, Pak. Pak, itu kita sudah peresmian SBI beberapa hari ke belakang. Tentunya ini ada tujuan yang ingin diharapkan dari SBI, Pak. Apa tujuan yang diharapkan dari SBI ini, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya sepakat ya, tatkala kita melakukan satu aktivitas itu tentu harus ada tujuan. Begitu pula tentang SBI, Sekolah Benjang Indonesia, tentu yang ada tujuan. Yang pertama tentu tujuan yang paling penting ini ya, adalah bagaimana benjang ini tetap lestari. Ya, kemudian dengan lestari ini tentu bagaimana benjang ini semakin bisa naik kelas, tentu ada pembinaan dan pengembangan. Jadi itulah salah satu tujuan yang pertama. Untuk tujuan yang kedua, dalam pelestarian ini yang kita lihat bahwa benjang sekarang ya, terutama benjang bulat ini, benjang bela diri ya, itu saat ini sudah hampir tidak ada kelompok seni atau mengkilikung seni atau padepokan paguron ya yang mengajarkan tentang bela diri benjang. Gitu. Padahal sejatinya benjang adalah bela diri gitu kan. Tidak lepas daripada tadi seni-seni yang lainnya gitu kan. Karena tidak dipisahkan antara benjang dan seni gitu kan, bela diri dan seni gitu kan. Maka salah satunya ya kita harus membuat sentralisasi untuk pelatihan, untuk pendidikan dan latihan. Maka jawabannya adalah kita mendirikan sekolah benjang. Sehingga benjang itu diharapkan tadi bisa tetap lestari, bisa berkembang dan bisa ada pembinaan. Itu yang selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana benjang ini mendapatkan kesejahteraan gitu. Karena selama ini benjang ya mendapatkan kesejahteraan itu mungkin dari pagelaran-pagelaran yang ada, kemudian juga mungkin dari undangan hajatan gitu kan, pagelaran di tempat hajatan gitu di masyarakat. Sehingga kita khawatir ke depan bahwa dengan ruang gerak benjang ya, dengan modernisasi, dengan perkembangan budaya dari luar gitu kan, khawatir benjang nanti tempatnya atau untuk masyarakat itu semakin sempit gitu. Sehingga salah satunya kita kemarin launching namanya kampung wisata, kampung wisata namanya Bumi Benjang Ujung Berung. Ini salah satu bagaimana masyarakat luas ya, masyarakat luas baik dari lokal, Nusantara maupun luar negeri, tentu ini bisa datang ke sini kalau ingin
belajar benjang, ingin melihat benjang, ingin tahu tentang masalah benjang. Ini harapan seperti itu. Jadi wisata seperti itu kan. Itu yang ketiga. Dan keempat, tentu di dalam pelestarian benjang ini, salah satunya yang sangat mungkin gitu kan, adanya political will dari pemerintah. Di mana pelestarian ini ya dimulai dari sekolah-sekolah ya. Itu kemarin kita debutnya dari dari level sekolah SMP ya. Itu SMP. Dan dengan sekolah itu ya saya kira sangat-sangat akan memudahkan pelestarian benjang, karena di sekolah kan bersifat edukasi yang formal, gitu kan, sehingga harapannya ke depan ya benjang menjadi bagian daripada muatan lokal untuk pelajaran ekstrakurikuler, gitu. Kemudian harapan itu juga disertai dengan bagaimana benjang ke depan menjadi jalur prestasi tatkala para pebenjang itu ya dalam pasanggiri atau mungkin perhelatan terutama benjang bela diri itu yang juara itu nanti diharapkan diapresiasi menjadi bagian prestasi oleh pemerintah, sehingga mereka yang sekolah di SMP masuk ke SMA menjadi jalur prestasi gitu kan, mendapatkan jalur prestasi. Itu saya kira. Tentunya untuk tingkat sekolah itu dari SD SMP mungkin ya Pak ya, yang memang menjadi target sekolah benjang ini untuk jadi pesertanya kan Pak ya. Betul. Berarti kan memang kita ada tujuan ingin merubah juga, bukan merubah ya, tentunya lebih mendidik anak-anak kita menjadi lebih punya mungkin ujungnya ke adab mungkin Pak ya. Yap. Betul. Jadi ada kemungkinan mengajarkan dari benjang itu akan melahirkan sebuah ada yang baik buat mereka sebetulnya. Bukan berarti ketika mereka jadi benjang terus jadi gegelutan, bukan itu mungkin maksudnya Pak ya? Ya. Jadi kalau kita lihat ya, kita dengar, kita baca gitu. Kebetulan kita sudah punya buku tentang sejarah benjang ya. Nanti bisa dikupas atau dibaca lah oleh siapapun gitu kan. Jadi benjang itu ya tadi sejatinya adalah merupakan kegiatan yang seni dan olahraga yang luar biasa, konon gitu kan. Itu lahir zaman Belanda dan itu adalah salah satu keterampilan untuk perlawanan. Iya. Dan betul ada adab, etika dan seterusnya itu di benjang itu adalah sebetulnya di situ ada pembentukan karakter gitu. Iya. Nah, ini salah satunya. Dan dengan sekolah ini tentu ini menjadi edukasi kepada masyarakat yang saat ini terutama di benjang helaran ya. Helaran yang sudah bias ya, pemahaman daripada masyarakat ya. Tadi ada hal-hal yang negatif lah gitu kan, tatkala ada pagelaran benjang helaran gitu kan. Nah, ini nanti kita di sekolah itu tadi akan kita luruskan. Betul, karena di sekolah ini adalah ada 3 fungsi. Satu adalah fungsi pelestarian, fungsi pembinaan, dan fungsi pengembangan. Itu kan pengembangan. Fungsi pelestarian tadi kan tetap eksistensi benjang harus ada karena ini warisan WTB ya, warisan budaya tak benda ya gitu. Ini sudah tercatat gitu kan di UNESCO ya gitu kan, seperti itu. Jadi tetap harus dilestarikan gitu kan. Tadi salah satunya adalah ada langkah melalui sekolah benjang. Siapa yang mulainya adalah anak-anak sekolah ya. Itu betul ya, mulai dari ada level SD ya, tingkat SD, kemudian SMP yang sekarang sudah alhamdulillah sudah dimulai, kemudian juga SMA gitu kan. SMA dan juga. Ketiga dari umum gitu kan. Iya. Jadi nanti ada alurnya ya atau pintunya itu dari SD, SMP, kemudian dari SLTA dan dari umum gitu kan. Itu
salah satu barangkali apa namanya. Terus kemudian ada fungsi pengembangan, ya. Pengembangan tentu kita harus kembangkan karena benjang ini kan merupakan olahraga tradisional yang memang ada di apa namanya bawah organisasi KORMI ya, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Oh, di KORMI ya. Betul, ya. Itu sudah menjadi salah satu induk organisasi gitu kan di KORMI ya. Dan ada itu perhelatan-perhelatannya ya sudah terjadwal. Baik di tingkat festival olahraga kota ya. Kemudian festival olahraga provinsi, festival olahraga nasional Fornas ya yang kemarin di Kabupaten Bandung. Terus setiap 2 tahun sekali, insya Allah nanti akan ada perhelatan juga di NTB gitu. Setiap 2 tahun. Jadi sebetulnya udah jenjangnya sudah ada. Sudah ada ya. Kalau memang seperti dia olahraga prestasi gitu kan, itu ada PON, ada Porda gitu kan, ada Olimpiade. Di olahraga rekreasi juga di tingkat dunia itu ada namanya Tapisa gitu kan, gitu. Jadi saluran-saluran itu sudah ada gitu kan, gitu. Sehingga kita tadi bagaimana pengembangan ya, pengembangan tadi atlet-atletnya supaya tadi betul-betul bisa menunjukkan prestasi yang baik. Kemudian di tingkat pembinaan ya tadi salah satunya bagaimana melurus-luruskan pakem-pakemnya ya yang betul-betul apa namanya ada sportivitas dalam olahraga bela dirinya gitu kan. Itu terus kemudian juga ada di seni budaya juga ada menjunjung tinggi budaya kita tentang etika, moral dan seterusnya gitu kan. Itu salah satu bagian daripada pembinaan di sekolah nanti gitu kan. Sehingga teredukasi masyarakat bahwa benjang itu adalah dengan sesuatu yang positif ya, bukan tanda kutip negatif gitu kan. Itu mungkin. Nah, ini terkait dengan respon Pak. Respon sekolah mungkin Pak ya yang memang menjadi tempat untuk belajar. Itu respon sekolah itu gimana Pak? Apakah mereka menerima? Oh iya dengan benjang kita bisa. Oh iya. Jadi proses dengan berdirinya Sekolah Benjang Indonesia itu cukup panjang ya. Saya mulai dengan menganalisis gitu kan tentang eksistensi benjang. Kemudian saya harus memprogramkan, merencanakan. Kemudian apa yang saya lakukan itu kan dengan berkomunikasi dan berkonsolidasi gitu kan. Dan kita juga membuat logo benjang, logo sekolah benjang gitu kan. Itu proses sangat panjang gitu. Kemudian tidak serta-merta ya saya harus masuk dari mana gitu kan, dengan siapa ya, akhirnya karena dari jalur masyarakat itu memang sulit mengkondisikan, saya akhirnya memiliki teman-teman para kepala sekolah swasta ya di Bandung Timur ya, di Bandung Timur di kultur benjang ya di Bandung Timur. Alhamdulillah saya di sana mengkomunikasikan, menjelaskan tentang eksistensi benjang, sepengetahuan saya ya. Saya memang bukan orang seniman, orang budayawan ya, bukan pebenjang juga gitu kan. Tapi saya memperhatikan seperti itu dan mencurhatkan dengan mereka tentang keprihatinan saya. Alhamdulillah ya, teman-teman ya kurang lebih ada 13 SMP ya, 13 SMP yang terkonsolidasikan dengan tadi pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda tentang benjang. Saya baru sampaikan tentang benjang ini adalah sebagai sesuatu yang memang positif ya, gitu, dan perlu kita kita lestarikan dan kalau bukan kita siapa lagi saya bilang gitu, gitu. Akhirnya mereka sepakat gitu kan untuk mendirikan sekolah benjang gitu kan. Itu kan oleh sekolah benjang. Dan akhirnya ya kemarin kita bisa launching ya, bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita berdiri sekolah benjang. Dan ada dukungan dari 3 SMA juga ya, dan yang siap untuk mendukung tentang sekolah benjang. Ini adalah sekolah-sekolah yang ada di zona kultur Ujung Berung, yang mereka
sedikitnya sudah paham tentang benjang ya. Iya. Cuma dari rekan-rekan kepala sekolah ya berbeda persepsi-persepsi tentang benjang. Saya sampaikan untuk meyakinkan bahwa benjang itu sesuatu yang memang budaya, seni budaya yang memang sangat-sangat positif warisan daripada para orang tua kita terdahulu kan. Nah, untuk latihan Pak, tentunya kan kalau sekolah itu ada tempat teori dan praktek nih Pak. Untuk konsep dari SB ini gimana Pak? Konsepnya untuk teori di mana, Betul. praktek di mana? Ya, terima kasih. Saya kira untuk masalah sekretariat benjang ya sementara adalah di Walagri Center. Ya. Sambil menunggu kita nanti mungkin ada Rizky ya bantuan atau mungkin kita Rizky sendiri kita nanti akan membuat satu ada tempat pertunjukan. Dan pertunjukan itu tidak harus di tempat pertunjukan yang memang gedung gitu kan. Tapi kita benjang itu kan dulu itu historinya kan di sawah. Mohon. Dinaletakkan gitu atau di tanah biasa gitu. Nanti dipersilahkan kalau memang nanti ada orang yang ingin lihat pertunjukan benjang ke sini ya nanti bisa mempertontonkan nanti benjang itu benjang bela diri itu di tempat sawah gitu kan ya, seperti itu. Kemudian bicara tentang sekolah ya saya kira nanti kita akan ya melakukan pendidikan pelatihan ya mungkin teori bisa di sini hal-hal yang bersifat teori baik tentang benjang benjang bela diri atau mungkin tentang hal-hal lain yang bersifat tidak memerlukan ruangan yang luas nanti di sini. Tapi pelatihan nanti akan ada sekolah-sekolah SMP yang kita memiliki aula yang besar, aula yang besar, tempat yang besar. Kalau memang nanti pelatihan bela dirinya nanti bela diri benjang itu di tempat yang sudah kita siapkan. Contoh misalkan ada di SMP Triasa, ada SMP Gema Pancasila, atau nanti SMP lain yang siap gitu kan untuk misalkan melakukan pelatihan. Jadi tidak stasioner gitu kan. Sementara tidak stasioner misalkan satu tempat. Sekolah lain yang memang siap nanti kita bersama-sama para siswa calon atlet benjang itu bisa latihan di tempat mana. Tinggal nanti menggesernya adalah matras ya karena sekarang untuk keamanan kita pakai matras ya. Iya. Sebetulnya menjadi saya garis bawahi ya Pak ya tentang benjang gitu. Tadi ketika kita bicara di awal bahwa benjang itu adalah pembentukan pendidikan karakter Pak. Betul. Karakter. Jadi yang keduanya itu adalah bela diri. Betul. Tentu ketika kita punya karakter yang baik, terarah, terus kita jelas tempatnya di mana, gurunya siapa, walaupun kita sudah juga bela diri itu mau jagoanan namanya, betul. Terarah gitu semuanya. Terus mereka juga bisa kita arahkan ke hal-hal lebih positif. Itu kan memang begitu ya Pak ya? Ya betul. Betul. Ya salah satunya jadi ya benjang itu adalah tadi bicara bela diri kan namanya membela diri. Membela diri. Bukan menyerang orang. Bukan mencari masalah, bukan gitu kan. Jadi boleh mencari temannya gitu kan. Tapi tidak boleh mencari musuh. Itu kan benjang itu kan. Iya. Kan? Boleh ada filosofinya. Boleh mencari teman, tidak boleh mencari musuh. Gitu kan. Jadi bela diri itu namanya membela diri kan gitu. Bukan untuk menyerang orang gitu kan. Itu satu. Kalau bicara filosofi seni kan ya, seni itu adalah keindahan kan. Keindahan. Nah, jadi dengan seni itu justru menjadi sesuatu yang bisa dinikmati tentang keindahan kan. Bukan justru merusak gitu kan. Ya, makanya di sekolah benjang itu tadi yang saya sampaikan ada pelestarian, ada pengembangan dan pembinaan gitu kan. Yang sekarang mungkin tadi kemana aja improvisasinya masing-masing lingkung seni benjang gitu kan. Akhirnya tadi asal mungkin menarik tapi lupa gitu kan tentang falsafah budaya kita, tentang etika dan moral gitu. Ini harus nanti kita bina. Ini fungsinya di situ. Sampai kita melestarikan dan mengembangkan. Itu adalah pembinaan-pembinaan ini yang tadi melihat ke belakang tentang
apa sih awal-awalnya sejarah Benjang itu Terus. di masyarakat, sehingga Iya. kita nanti betul-betul bisa diterima dengan baik oleh masyarakat dan bisa berkembang. Bukan di Jawa Barat tapi mancanegara. Mancanegara, ya. Gitu. Tugas kita itu saat ini cukup berat, Pak, Ya, dengan mendidik anak-anak generasi muda itu. betul. Karena satu sisi itu kita memang kehilangan jati diri, Pak. Siap, betul. Dari mulai kita itu sekarang mulai banyak kriminalisasi, terus banyak anak-anak yang salah arah, gitu. Tentunya dengan sistem Patrista yang tadi bilang dari awal bahwa masuk ke sekolah ada sekolah Benjang juga, ini seharusnya bisa menjadi solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang memang terjadi di masyarakat, terutama anak muda. Betul. Nah, dari pihak sekolah, mereka punya konsep mengajar mendidik, ditambah dengan konsep dari Walagri dan teman-teman dari budaya di Ujung Berung ini, itu menjadi sebuah satu konsep, seharusnya memang bisa jadi solusi, Pak. Ya, Seharusnya, Pak. tentu ya, saya kira itulah salah satu tujuan yang abadi atau final yang sangat goalnya mungkin ya itu. Itu bagaimana ikut bersama-sama dengan aktivitas lain, komponen lain untuk merubah tadi sesuatu yang negatif ya. Di bangsa ini ya tentang moralitas gitu kan. Yang tadi sudah tidak bisa lagi sekarang membendung ya karena sudah globalisasi. Membendung tentang budaya, perilaku yang dari luar. Sekarang siapapun bisa dengan medsosnya mudah gitu kan. Tapi dengan Benjang ini adalah yang betul-betul salah satu yang akan bisa tadi kan memprotek ya, memprotek tentang tadi hal-hal yang negatif dari luar, sehingga tadi betul-betul kita tetap memiliki ciri budaya, mempunyai karakter, mempunyai etika moral yang memang tadi yang telah diwariskan oleh orang tua kita gitu. Karena di Benjang itu betul-betul ya memiliki filosofi yang luar biasa tentang masalah bagaimana kita mempunyai jati diri tentang seorang orang Sunda lah, orang Jawa Barat atau orang Indonesia kan gitu. Seperti itu. Sekolah Benjang itu tentu adalah goalnya tadi betul-betul bisa merubah karakter kita ya, yang memang sebetulnya karakter kita ya dulu yang positif sekali gitu kan, tapi dengan situasi perkembangan gitu kan, arus informasi, arus budaya dari luar ya ada pergeseran. Terus, Pak, bisa. Mudah-mudahan dengan kita dengan sekolah ini nanti kembalilah mencintai kita sebagai bangsa yang berbudaya, sebagai bangsa yang memang ramah, sebagai bangsa yang memiliki keragaman dan seterusnya. Terus, Pak. Mudah-mudahan karena kita nggak bisa sendiri, Pak. Termasuk bukan mengecilkan dari pihak manapun, termasuk sekolah gitu, Pak ya. Saya kira kalau kita semuanya bisa berjalan bersama, betul, saling mengeratkan genggaman kita bersama-sama, bersinergi lah kita bilang, saya kira bisa, Pak. Ya. Saya sangat setuju ya. Saya kira saya berbuat seperti ini adalah mungkin bicara tentang gagasan kan. Gagasan saya kita eksplor, kita diskusikan gitu kan, kita wujudkan ya. Kita tidak hanya berkutat di wacana gitu kan. Kita wujudkan. Tentu di situ nanti kedepannya banyak sekali kolaborasi dari teman-teman ya. Saya terus terang bukan orang Benjang, tidak paham lah tentang Benjang secara detail gitu kan. Tapi saya mempunyai keprihatinan gitu. Dan ini adalah apa yang saya lakukan itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kembali orang Benjang sendiri gitu kan. Betul. Gitu tadi kan bicara dengan pelestarian, bicara pengembangan, bicara pembinaan, posisi bagaimana kita berbicara kesejahteraan adalah tadi kita ada tempat tujuan untuk orang datang ke sini kan, untuk melihat, untuk belajar dan seterusnya. Kan ini salah satu kesejahteraan. Dan kalau kita lihat bukan hanya bicara tentang masalah kesejahteraan Benjang saja. Kalau orang datang ke sini kan sebagai turis kan, mereka akan imbas tukang cimol, tukang cilok, tukang kan. Ekonomi meningkat gitu kan. Betul. Ada ojeknya atau lain-lain. Itu ya menurut saya ini bukan saya soknya nyawanan ya tentang Benjang.
Tapi saya berpikir bukan teknis gitu kan, bukan teknis tentang benjang, ada orangnya gitu kan, ada pelakunya. Saya ingin tadi benjang ini menjadi punya branding yang positif, menjadi naik kelas, menjadi ada efek ekonomi. Ya, secara tadi lestari, pengembangan, kemudian pembinaan, dan nanti bisa dijual. Punya nilai jual maksudnya. Punya nilai jual, kemudian juga akan mengakibatkan orang membeli gitu kan. Dan di situ tentu ayat kesejahteraan. Betul. Bukan hanya tadi benjang pelakunya, mungkin tadi pengrajinnya. Bukan hanya pengrajin tentang benjang, tapi juga tadi kerajinan-kerajinan lain. Karena orang datang ke sini kan, mereka intinya mau rekreasi, gitu kan, ingin makan yang nikmat, gitu kan, ingin membawa oleh-oleh, gitu kan. Kemudian juga tentu di samping melihat benjang juga yang lainnya kan, itu imbasnya luar biasa gitu. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi meningkatkan ekonomi, Ya, tentu. Karena memang begini Pak, ketika orang tuh berwisata datang ke Bandung, itu kan sebagian orang di luar sana itu hanya tahu mereka Saung Angklung Ujo Pak. Ya. Nih Pak ya. Mudah-mudahan dengan adanya SBY ini, Sekolah Benjang Indonesia, itu menjadi destinasi selain Saung Angklung Ujo. Betul. Gitu ke Bandung. Oh, betul. Saya mau tahu benjang nih. Oh, ada tuh di Agri Center, kita bisa nerima. Gitu. Karena benjang itu menurut saya gaungnya sudah dunia ya. Gitu kan. Sudah dunia gitu. Tapi keprihatinan saya tadi kan, yang ngali benjang teh kemana gitu kan. Mohon. Gitu. Terlihat benjang teh kemana gitu. Ya seperti tadi yang katakan oleh Kang Andri ya, angklung di mana-mana gitu kan. Mohon. Saya juga punya angklung gitu ya. Sekolah-sekolah ada angklung. Karena memang sudah merupakan aset kita yang angklung itu, aset budaya kita. Tapi kalau mau lihat benjang yang ada di mana-mana gitu kan, terutama di kultur Ujung Berung, zona kultur Ujung Berung. Itu kemana gitu? Nah sekarang kita sudah punya namanya kampung wisata Bumi Benjang Ujung Berung, mangga dia adalah tujuan wisata. Kemudian siapa nanti yang yang akan diuntungkan adalah tadi kelompok-kelompok seni benjang. Nah, kelompok-kelompok seni benjang, kampung seni benjang, Padepokan Paguron ya gitu kan, yang akan nanti bisa tampil di kampung wisata ini gitu. Betul gitu. Jadi silahkan gitu. Dan insya Allah gitu kan, untuk bisa layak tonton, layak jual, itu kan, itu harus tadi berbenah diri, melakukan punya kapasitas gitu, layak ditonton oleh orang yang datang ke sini gitu kan, gitu. Harus mengupgrade diri masing-masing lingkung seni itu gitu kan ya gitu kan. Nah, karena memang mereka itu kan orangnya berbeda-beda. Level mereka kan, sehingga datang ke sini benjang betul menjadi sesuatu tadi filosofinya jelas, gitu, historinya sudah ada gitu, tampilannya juga menarik gitu kan, gitu itu Kang Andri. Alhamdulillah. Nah jantan Pak, closing statement nih Pak di Pak Trisna, jika ada orang mau tahu tentang benjang harus datang kemana Pak? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira ya kemarin kita sudah launching benjang. Yang pertama adalah tentang sekolah benjang, yang kedua adalah kampung wisata Bumi Benjang Ujung Berung. Terkait sekolah tentu silahkan Bapak Ibu yang punya putra putri ingin belajar berprestasi di benjang, silahkan datang ke Sekolah Benjang Indonesia. Kemudian juga kampung wisata benjang, kampung wisata Bumi Benjang, kita kemarin juga bersamaan dengan sekolah benjang, launching sekolah benjang. Kita sudah meluncurkan dengan tujuan wisata kampung wisata Bumi Benjang Ujung Berung. Alamatnya sama, yaitu di Jalan Walagri Mulia, RT 1 RW 9, Kelurahan Pasanggerahan, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Alhamdulillah. Silakan untuk belajar dan untuk tahu banyak hanya nonton, hanya ingin mengetahui, ya bisa ke ke alamat kami yang tadi saya sebutkan. Termasuk yang mau berwisata juga kesini bisa ya Pak, diterima gitu Pak ya, dari luar. Betul. Untuk di Walagri Center itu bukan hanya wisata seni budaya, tapi kita juga ada wisata edukasi lingkungan. Di sini ada ada tentang urban farming gitu kan. Kemudian juga ada masalah pengolahan sampah gitu kan. Kemudian juga ada kawasan bebas sampah yang ada di RW 9 ya,
Kelurahan Pesanggaran, Kecamatan Ujung Berung. Itu mungkin. Ya. Hatur nuhun, Pak Trisna. Mudah-mudahan memang ini menjadi angin segar buat kita semua. Amin, Kita- amin. Dan kalau memang saya bilang tadi kita habis sendirian Pak. Di Pak Trisna sebagai orang, sebagai tokoh masyarakat di Kota Bandung, Ujung Berung, tentunya ini menjadi sangat mulia. Mudah-mudahan Allah Amin, amin. membalas dengan balasan yang Amin. sangat mulia di hadapan Allah sesuai dengan jalannya. Walagri mulia. Kemuliaan. Mulia. Menuju kemuliaan. Menuju kemuliaan ya Pak ya. Siap. Karena tujuannya ya buat kita juga, Betul. buat generasi Betul. kita juga di masa yang akan datang. Ya, saya mungkin hanya diberikan apa namanya untuk apa berpikir gitu kan, memikirkan tentang benjang gitu. Selebihnya apa yang gagasan saya, inisiasi saya tentang benjang, kalau nanti tadi bisa terwujud dengan harapan saya, ya, ini menjadi salah satu kesejahteraan untuk yang lainnya gitu kan, bukan hanya tadi apa namanya benjang sendiri kan. Tadi efeknya kan pengrajinnya Betul. dan seterusnya, kulinernya, mungkin ada homestay nanti ke depan gitu Iya. kan. Di satu sisi karakter si anak didiknya jadi baik, insya Allah Pak ya. Ya, Terus sisi ekonomi masyarakatnya juga meningkat. betul. Sisi yang lain juga para budayawan juga meningkat. Kesejahteraannya juga dampaknya luar biasa besar. Ya, Gitu. Sampai ke luar negeri ini dampaknya Pak. betul. Ini harapannya seperti itu Kang gitu. Ya, Kita bukan hanya berpikir tentang pribadi saya gitu, bukan, tapi adalah tadi bagaimana kepentingan masyarakat untuk bersifat moralitas, karakter, dan tadi ekonomi tentunya. Ekonomi, ya. iya. Siapa Trisna? Atur nuhun pisan. Hapunten ngawaga waktosna. Mohon. Mohon. Atur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu ujung berung, apa kajaman ujung berung, kesliti wajian, jadi pusat motekar mancanegara. Ujung berung, na indung ka waktu, ujung berung, na bapak kajaman ujung berung, kesliti wajian, jadi pusat motekar mancanegara. Hayu rembuk cukung sauyuna.